Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain itu juga jelas ada Hanif papannya, Bandung ada Bidas, batu selaku pengasuh nisannya, pondok dan pesantren lain-lain seperti juga yang kemarin tertulis Bani ada. Bidas. Ada Itu bapak harus pengurus dan ada disediakan kedua orang tua di rumah, semoga semuanya. sehat selalu, doa terbaik buat Kemudian mereka. habis itu setelah Nah, persiapan jadi pada itu malam hari ada ini dan ada teman-teman yang berbahagia. Oke, jadi pada malam hari ini aku bakal presentasiin kitab Ubudiyah lagi. Ini aku bakal presentasiin bab yang ke seseorang yang meninggal ini ditambah 8. ditambahkan berapa? Jadi di sini aku Kemudian bakal ada jelasin liangnya. tentang Lebarnya itu tajhizul 1 mayit. meter. Jadi pokoknya tentang cara-cara 1 meter. mengurus mayit, siapa aja yang mandiin, Kemudian terus tuh ada dalamnya itu mandiin tuh sesuai kayak tinggi gimana, postur etika tubuh mandiin tuh manusia. kayak gimana. Itu. Oke, jadi langsung aja. Jadi tajhizul Kemudian mayit setelah itu juga ialah ada mengurus jenazah. atau Maksudnya merawat pokok orang yang telah jenazah ini meninggal. apa? Maksudnya adalah Jadi sebelum jenazah ini dikebumikan, saat kita itu mengurus atau ada merawat sebaiknya orang itu meninggal kita itu disebut sebagai tajhizul keluarga mayit. keluarga ini, Nah, kita terus ini habis itu bagi mayat muslim itu yang dilakukan tuh ada 4, yang harus dilakukan tuh ada 4. Yang pertama itu memandikan, yang kedua itu mengkafani, yang ketiga itu mensolati, dan yang keempat memakamkan. Terus itu salah satu pertanyaan kita tuh kalau misalkan pada bayi ini dibagi menjadi 3. Apabila bayi itu lahir, tapi habis lahir itu dia tuh masih menemukan tanda-tanda kehidupan. Tapi habis itu kayak misalkan dia tuh habis lahirin terus dia tuh masih nangis, masih gerak, tapi habis itu nggak lama setelah itu dia tuh meninggal, maka dia itu mengurus mayatnya itu sama seperti muslim dewasa, jadi dimandiin, dikafani, disolati, dan dimakamin. Tapi kalau misalkan bayi yang lahir, dia tuh lahir sempurna, tapi dia tuh tidak waktu habis lahir itu dia nggak nemuin tanda-tanda kehidupan, jadi langsung mati gitu aja, langsung meninggal gitu aja, maka yang dilakukan itu sama semua seperti mandi, mengkafani. Kemudian itu Kan ada 4, mandi, kafani, sholati, sama makamin. Nah, kalau yang bayi lahir tapi dia tuh nggak hidup, dia tuh semuanya kecuali sholat, jadi nggak disolatin. Nah, terus habis itu kalau misalkan bayi yang belum berbentuk manusia, jadi masih berumur 1 sampai 4 bulan mungkin ya. Nah, jadi dia itu nggak ada yang diwajibin buat bayi yang kayak gitu, tapi dia tuh disunahkan untuk dibungkus kain, terus itu dimakamin, itu disunahkan. Tapi kalau enggak berarti juga nggak apa-apa. Terus habis itu kalau bagi kafir zimmi yang harus dilakukan itu ialah mengkafani dan memakamkannya. Terus habis itu kalau orang-orang yang memandikan, orang-orang yang memandikan mayit, dia tuh harus sejenis, lebih diutamakan itu sejenis, kecuali sama mahramnya, kayak contohnya ayahnya, suaminya, anaknya, kayak gitu. Nah, terus habis itu lebih utama itu, tapi yang memandikan tuh ialah orang laki-laki. Contohnya kayak ada ayah, terus kakek ke atasnya, anak laki-laki, terus cucu laki-laki ke bawahnya, terus itu saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, kayak gitu. Terus itu orang yang memandikan tuh harus amanah, dan dia tuh harus mengerti tata caranya memandikan tuh gimana. Terus itu tempatnya digunakan untuk memandikan itu harus sepi dan tertutup, sama ditaburi wewangian. Terus itu etika saat memandikan. Di sini tuh ada 6 etikanya. Yang pertama itu kita haram melihat aurat mayit. Terus itu wajib memakai alas tangan saat aurat-auratnya. Terus itu tempat mayit itu agak tinggi. Terus itu anggota tubuhnya itu tertutup. Terus itu sunnahnya itu menutupi wajah dari awal memandikan sampai selesai. Wajahnya itu ditutup. Terus itu menggunakan air dingin. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak banget kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.